Ketika seorang wanita mulai berselingkuh, kamu tidak melihatnya dengan matamu, kamu merasakannya dengan batinmu. Energi yang dia pancarkan berubah. Nada bicaranya terdengar berbeda. Kata-katanya tidak lagi sama. Dan jauh di lubuk hatimu, kamu sudah tahu ada sesuatu yang salah. Sebagai pria di Indonesia, kita diajarkan untuk memikul beban berat. Kita diharapkan menjadi kepala keluarga yang tangguh, pelindung yang kuat, dan sosok yang selalu bisa diandalkan. Menjaga muka dan harga diri adalah hal yang sangat sakral bagi kita. Itulah mengapa ketika pengkhianatan terjadi, rasanya seperti pukulan telak yang menghancurkan fondasi kehidupan kita. Banyak pria hancur secara diam-diam. Mereka menahan rasa sakit di dalam batin karena mereka tidak ingin terlihat lemah. Di video ini, saya akan menunjukkan piat tanda tersembunyi yang ditunjukkan wanita ketika mereka sudah mulai mendua. Kita tidak akan membahas hal-hal murahan yang sudah jelas, seperti menyembunyikan ponsel atau pulang larut malam. Kita akan membongkar tanda-tanda halus yang mengungkapkan bahwa dia sudah pergi secara emosional maupun fisik. Ini bukan tentang menuduh tanpa dasar. Ini tentang memahami psikologi perilaku manusia agar kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Di akhir video ini kamu akan tahu persis apa yang harus dicari, mengapa dia melakukannya, dan bagaimana merespons layaknya seorang pria sejati yang tidak pernah kehilangan kedamaian dan harga dirinya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama sobat. Adin, dia tiba-tiba menjadi terlalu jujur. Pada awalnya, ini terasa menyegarkan. Dulu dia mungkin sedikit berhati-hati dengan ponselnya. Dia menjaga apa yang mungkin kamu lihat dan mungkin sedikit gugup ketika kamu berada cukup dekat untuk memperhatikan sebuah pesan teks atau mendengar nama tertentu. Tapi sekarang dia sangat terbuka. Dia menunjukkan banyak hal kepadamu. Dia menceritakan kisah-kisah tanpa diminta, bahkan berbicara tentang orang lain dengan sangat santai. Itu terlihat seperti kepercayaan. Tetapi sebenarnya bukan. Itu adalah sebuah strategi manipulasi. Kawan, ketika seorang wanita sudah berselingkuh, dia tahu dia tidak mampu terlihat mencurigakan. Jadi dia melakukan yang sebaliknya. Dia menjadi terlalu transparan. Dia memberimu dosis kecil kebenaran yang tidak berbahaya, sehingga kamu berpikir kamu tidak perlu khawatir. Misalnya, dia akan menyebut nama seorang pria bernama Ahmad dari tempat kerjanya dengan santai. Dia menceritakan bahwa Ahmad mengirim pesan untuk meminjam dokumen atau menanyakan urusan pekerjaan ringan. Dia bahkan akan memberitahumu siapa saja yang mengirim pesan padanya hari itu. Tetapi apa yang sebenarnya dia lakukan adalah melatih pikiranmu untuk rileks. Dia sedang membangun ilusi transparansi tingkat tinggi. Dia tahu bahwa begitu kamu percaya dia terbuka, kamu akan menurunkan kewaspadaan dan berhenti memperhatikan gerak-geriknya. Dan saat itulah hal-hal yang sebenarnya terjadi. Percakapan emosional yang mendalam, pertemuan tersembunyi yang direncanakan dengan rapi, dan pesan larut malam terjadi diam-diam di belakangmu. Inilah psikologi di baliknya. Ketakutan terbesar seorang peselingkuh bukanlah ketahuan. Ketakutan terbesarnya adalah terlihat seperti mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Otak mereka bekerja ekstra keras untuk menciptakan alibi. Jadi dia membangun kredibilitas melalui kebenaran-kebenaran kecil. Dia menampilkan kejujuran yang cukup untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu sambil menyembunyikan sisanya dengan sangat hati-hati. Strategi memancing ini dirancang khusus untuk menipu batinmu dan menidurkan logikamu. Dan ketika kamu menanyakan sesuatu padanya, dia sudah siap. Nada suaranya sangat tenang, jawabannya mengalir lancar. Sangat lancar seolah-olah dia sudah melatihnya. Itu karena dia memang sudah melatih skenario itu berulang kali di dalam kepalanya. Nah, disinilah kebanyakan pria baik yang tulus gagal. Mereka mengacaukan kenyamanan dengan koneksi. Mereka melihat keterbukaannya yang tiba-tiba sebagai tanda kesetiaan dan pengabdian. Padahal kenyataannya itu adalah perisai pelindung untuk dosanya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jangan mulai memeriksa ponselnya secara diam-diam. Jangan menginterogasinya seperti polisi. Cukup amati saja perubahannya. Ketika cerita-ceritanya bertambah panjang tetapi kasih sayang fisiknya bertambah pendek, itu adalah sinyal utamamu. Karena kejujuran sejati selalu membangun kedekatan.
sedangkan kejujuran palsu sengaja dibangun untuk menciptakan jarak yang aman. Dan itulah mengapa poin berikutnya menjadi jauh lebih penting untuk kamu pahami. 2. Dia mulai menuduhmu melakukan apa yang sedang dia lakukan. Tiba-tiba dia menjadi sangat curiga padamu. Dia mulai bertanya dengan nada, menuduh kemana saja kamu pergi, siapa yang kamu kirimi pesan larut malam, atau mengapa kamu bersikap menjauh akhir-akhir ini. Dan kamu duduk di sana, dalam kebingungan total, karena tidak ada yang berubah dari dirimu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dan jadwalmu tetap sama seperti biasa. Tetapi inilah kebenaran psikologis yang tidak dilihat oleh kebanyakan pria pada umumnya. Ketika seorang wanita mulai berselingkuh, dia seringkali memproyeksikan tindakannya sendiri ke arahmu. Dalam ilmu psikologi perilaku, ini disebut proyeksi rasa bersalah. Ini adalah mekanisme pertahanan mental yang digunakan manusia untuk mengalihkan beban kesalahan dari pundak mereka sendiri. Dia merasakan beban rasa bersalah yang mencekik atas apa yang dia lakukan, jadi dia membalikkan naskahnya. Alih-alih menghadapi dirinya sendiri yang telah berkhianat, dia menjadikanmu pihak yang jahat dan tidak bisa dipercaya. Ini adalah penyesatan emosional tingkat dewa. Persis seperti seorang pesulap profesional yang mengalihkan perhatian matamu dengan satu tangan sambil menyembunyikan trik kotor di tangan yang lain. Sementara kamu sibuk membela diri dan menjelaskan posisimu, dia sibuk menghapus pesan-pesan terlarangnya. Sementara kamu berusaha keras meyakinkannya tentang kesetiaanmu, dia mengulur lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang pria yang bertanggung jawab dan menjaga harga diri, kamu mungkin akan langsung jatuh ke dalam perangkap emosional ini. Kamu akan mulai menjelaskan secara berlebihan setiap detail harimu. Kamu bahkan dengan sukarela menunjukkan ponselmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak menyembunyikan apapun darinya. Tetapi sadarilah kawan, semakin kamu membela diri, semakin banyak kendali mental yang dia dapatkan atas dirimu. Karena sekarang dia bukan lagi pihak peselingkuh yang bersalah, dia memposisikan dirinya dengan cerdik sebagai korban yang terluka, dan kamu sedang diadili di pengadilan cintanya untuk kejahatan fiktif yang tidak pernah kamu lakukan. Rasa frustrasi ini sangat menyiksa batin dan merendahkan martabatmu. Kamu dipaksa bertanggung jawab atas dosa yang tidak kamu perbuat sama sekali. Inilah kebenaran pahitnya kawan. Wanita yang sehat secara mental dan setia tidak akan menuduhmu entah dari mana tanpa alasan. Jika kecurigaannya muncul begitu saja dari udara kosong, bukan perilakumu yang berubah. Hati nuraninya lah yang sudah berubah dan membusuk. Dia tidak tahan dengan bayangan perselingkuhannya sendiri, sehingga dia memaksakan bayangan gelap itu kepadamu untuk meringankan perasaannya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jangan pernah berdebat. Jangan merendahkan dirimu dengan membela diri tanpa henti. Tetaplah tenang seperti batu karang. Jaga kedamaian batinmu. Pria yang tetap tenang saat wanitanya menciptakan kekacauan adalah pria yang memiliki kendali penuh atas hidupnya. Dan ingatlah, prinsip emas ini, tuduhan tanpa bukti, seringkali merupakan pengakuan dosa yang menyamar. Tetapi disinilah kebanyakan pria melakukan kesalahan fatal. Mereka mencoba memperbaiki situasi yang tidak mereka rusak. Mereka mencoba memenangkan kembali kepercayaan yang tidak pernah mereka hilangkan. Dan itulah tepatnya bagaimana mereka kehilangan harga diri dan jati diri mereka sebagai laki-laki, yang membawa kita ke poin berikutnya, sesuatu yang akan terasa jauh lebih menyakitkan dan merusak batin. 3. Dia mulai tidak menghormatimu dengan sengaja. Pada awalnya, ini sangat halus, sebuah putaran bola mata kecil, sebuah lelucon sarkastik yang menusuk batinmu terlalu dalam. Kemudian perlahan-lahan, rasa tidak hormat itu tumbuh membesar. Dia mulai menyela bicaramu, mengejek pendapat-pendapatmu, dan mulai memperlakukan kehadiranmu seperti sebuah beban atau gangguan. Kawan, ketika seorang wanita mulai tidak menghormatimu, itu bukanlah hal yang acak atau kebetulan. Ini adalah pengkondisian emosional tingkat lanjut. Dia bukan hanya sekadar bersikap kasar padamu. Dia sedang mempersiapkan pikirannya sendiri untuk membenarkan apa yang sudah dia lakukan di belakangmu. Mari kita bedah bagaimana mekanisme ini bekerja. Dalam psikologi,
Ini berkaitan dengan keseimbangan kognitif. Ketika beban rasa bersalah menjadi terlalu berat, pikiran manusia akan mati-matian mencari keseimbangan. Jadi untuk membungkam rasa bersalahnya, dia harus menjadikanmu pihak yang jahat dan pantas disalahkan. Dia akan mencari-cari kesalahan di mana sebenarnya tidak ada kesalahan sama sekali. Dia akan memicu pertengkaran-pertengkaran kecil. Dia akan membesar-besarkan kekuranganmu sampai dia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu memang pantas menerima jarak dan pengkhianatan ini. Kamu akan mulai mendengar kalimat-kalimat menyakitkan, seperti kamu sudah berubah, atau kamu tidak membuatku bahagia lagi. Dan sebagai pria yang peduli, kamu akan mulai bertanya-tanya di dalam batinmu apakah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang salah. Tetapi ingatlah hal penting ini, rasa tidak hormatnya tidak dimulai karena kamu berubah. Itu dimulai karena kesetiaannya lah yang telah mati. Ketidakhormatan adalah mekanisme pertahanan pikirannya, sebuah cara pengecut untuk membuat pengkhianatannya terasa bisa dibenarkan. Semakin dia kehilangan ketertarikan, semakin dia kehilangan rasa hormat. Dan begitu rasa hormat itu hilang, cinta tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Nah, disinilah letak kegagalan banyak pria. Mereka mencoba untuk mendapatkan kembali rasa hormat itu dengan cara yang salah. Mereka mulai mengejar persetujuannya, meminta maaf hanya untuk mengakhiri ketegangan, berusaha keras mengingatkannya tentang apa yang pernah mereka miliki bersama. Tetapi kamu tidak bisa menegosiasikan harga diri dan rasa hormat kawan. Saat kamu mulai mengemis untuk hal itu, kamu sudah sepenuhnya menyerahkannya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Tetaplah berpijak kuat pada prinsipmu. Jangan meniru sikap tidak hormatnya. Tanggapilah dengan otoritas yang tenang, bukan dengan kemarahan, apalagi kelemahan. Karena pria yang menjaga ketenangannya saat wanita mencoba memprovokasinya akan menjadi sosok yang tidak bisa diprediksi. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang yang manipulatif selain pria yang tidak bisa dikendalikan secara emosional. Dan itulah mengapa poin selanjutnya sangat berkaitan, karena begitu rasa tidak hormat masuk, kekacauan akan menjadi semakin bising. Cetire, dia menjadi marah tanpa alasan yang jelas. Kamu akan menyadarinya dengan sangat tiba-tiba. Wanita yang sama yang dulu sering tertawa mendengar leluconmu sekarang justru menjadi jengkel setiap kali kamu berbicara. Dulu dia sangat menikmati kehadiranmu. Sekarang kehadiranmu justru terasa seperti tekanan berat baginya. Pada awalnya, kamu pasti akan menyalahkan dirimu sendiri. Mungkin kamu berpikir bahwa kamulah yang telah berubah menjadi membosankan. Atau mungkin kamu hanya mencoba menenangkan batinmu dengan mengatakan bahwa dia sedang banyak pikiran dan stres karena pekerjaan. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih gelap dari itu. Emosinya sedang terbelah. Ketika seorang wanita mulai berselingkuh secara emosional atau fisik, rasa bersalahnya membutuhkan tempat untuk disalurkan. Dan cara paling mudah untuk melepaskan beban rasa bersalah itu adalah dengan mengubahmu menjadi penjahat utama dalam ceritanya. Jadi, dia sengaja mencari masalah. Dia mulai dengan hal-hal kecil pada awalnya, tentang nada bicaramu, ketepatan waktumu, atau bahkan caramu diam. Kemudian dia beralih ke hal-hal yang lebih besar. Dia mulai mempertanyakan karaktermu, ambisimu sebagai laki-laki, bahkan meragukan cintamu. Semua ini adalah caranya membangun sebuah cerita fiktif, di mana kamu menjadi alasan utama mengapa dia menjauh. Mengapa dia melakukan ini? Karena tidak ada manusia yang ingin melihat dirinya sendiri sebagai orang jahat. Jadi dia menciptakan ketegangan yang cukup kuat untuk merasa dibenarkan. Pikirannya akan membisikkan pembenaran seperti, lihatlah, dialah masalahnya, itulah sebabnya aku tidak bahagia bersamanya. Dan pemikiran itulah yang kemudian menjadi jalan keluar daruratnya untuk berselingkuh. Tetapi inilah yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan pria. Kemarahannya sebenarnya bukanlah tentang dirimu sama sekali. Ini murni tentang konflik internalnya sendiri. Batinnya sedang terkoyak antara rasa bersalah dan godaan, antara sisa kesetiaan dan hasrat barunya. Dan alih-alih menghadapi kebusukannya sendiri, dia memproyeksikannya keluar kepadamu. Caci makinya adalah cerminan dari jiwanya yang sedang kacau. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga harga dirimu? Jangan pernah terpancing untuk berdebat.
Jangan memohon belas kasihan, jangan tenggelam ke dalam kekacauan yang dia buat. Tetaplah diam dalam ketegasan, tetaplah berpusat pada dirimu sendiri. Karena saat kamu menyamai emosinya yang meledak-ledak, kamu langsung kehilangan kekuatanmu sebagai pria sejati. Biarkan dia mengungkapkan wajah aslinya melalui ketidakstabilannya sendiri. Karena ketika kedamaian meninggalkan sebuah hubungan, itu biasanya karena kebenaran telah digantikan oleh kebohongan demi kebohongan. Dan itulah mengapa tanda yang kelima sangatlah krusial. Karena ketika kedamaianmu mulai runtuh, tubuhmu akan mulai memberitahumu apa yang tidak bisa dilihat oleh matamu. Piat, batinmu sudah mengetahuinya sejak awal. Setiap pria yang menonton video ini pasti pernah merasakannya. Suara pelan dan gelisah di dadamu yang mengatakan ada sesuatu yang salah. Kamu tidak memiliki bukti nyata, kamu tidak memiliki tangkapan layar percakapan. Kamu hanya tahu, dia terasa jauh namun sangat defensif. Dia hadir secara fisik namun absen secara mental. Energinya terasa sangat berbeda. Dan kawan, itu bukanlah sebuah paranoia belaka. Itu adalah intuisi murni. Inilah kebenarannya. Tubuhmu menyadari perubahan sebelum pikiran logismu berani mengakuinya. Kamu menangkap perubahan nada suara, perbedaan waktu balasan pesan, jarak emosional, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi sangat bisa dirasakan oleh batinmu. Kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu akan berkata pada dirimu sendiri bahwa mungkin kamu hanya terlalu banyak berpikir karena dia terus meyakinkanmu bahwa itu semua hanya ada di kepalamu. Tetapi ingatlah hal ini dengan baik. Cinta sejati tidak pernah menciptakan kebingungan. Cinta sejati selalu menciptakan kedamaian. Jika kamu merasakan kegelisahan yang konstan, itu bukanlah cinta yang kehilangan kekuatannya. Itu adalah kebenaran yang sedang menampakkan dirinya sendiri. Pria sering diajarkan untuk mengabaikan intuisi mereka, untuk selalu menunggu bukti nyata, untuk selalu bersikap rasional. Tetapi pada saat kamu memiliki bukti nyata, kerusakannya sudah terjadi secara permanen. Dia sudah pergi meninggalkanmu. Secara emosional terlebih dahulu, lalu secara fisik menyusul kemudian. Intuisimu bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah sistem peringatan dini bawaan yang diberikan kepadamu. Intuisi tidak bergantung pada bukti fisik. Intuisi sepenuhnya bergantung pada energi. Dan ketika energi itu bergeser tajam, percayalah pada batinmu. Jadi apa yang harus kamu lakukan sekarang? Berhentilah mengejar jawaban darinya. Jawaban itu hanya akan datang terbungkus dalam kebohongan-kebohongan setengah matang. Sebaliknya, percayalah pada bagian dirimu yang melihat apa yang tidak bisa lagi disangkal oleh pikiranmu, karena kedamaian tidak pernah pergi tanpa alasan. Dan kawan, inilah kebenaran yang paling sulit untuk diterima. Ketika batinmu mulai menjerit, kamu tidak membutuhkan pengakuannya. Kamu hanya membutuhkan keberanianmu sendiri. Shes, batas digital yang tiba-tiba menjadi buram. Di era modern ini, perselingkuhan jarang dimulai di dunia nyata. Semuanya dimulai di balik layar ponsel melalui interaksi media sosial yang terlihat sepele. Ini bukan lagi sekadar menyembunyikan ponsel di bawah bantal, karena itu sudah terlalu jelas dan amatir. Ini tentang perubahan perilaku digital yang sangat halus. Tiba-tiba, dia mengubah cara dia menggunakan fitur teman dekat di media sosialnya. Tiba-tiba dia mulai mengunggah status atau cerita dengan makna yang dalam, lagu-lagu sedih, atau kutipan-kutipan misterius yang sama sekali tidak ditujukan untukmu. Dia mungkin juga berhenti menandaimu dalam unggahan-unggahan lucunya seperti yang dulu sering dia lakukan. Mengapa dia melakukan ini? Sekali lagi, ini adalah strategi psikologis tingkat lanjut. Dia sedang memancarkan sinyal ke pasar bebas. Dia sedang memberitahu dunia luar, atau mungkin secara spesifik kepada pria ketiga, bahwa dia sedang ada masalah, sedang kesepian, dan yang paling penting, dia sedang tersedia. Dia sedang membuka jalan bagi pria lain untuk mendekat tanpa terlihat seperti wanita murahan yang mencari perhatian. Ini adalah undangan tak kasat mata. Saat kamu menegurnya tentang hal ini, dia akan menyebutmu sangat posesif atau kekanak-kanakan karena mempermasalahkan sebuah unggahan media sosial. Dia akan membuatmu merasa bodoh karena cemburu pada hal digital. Tetapi kawan, sebagai pria dengan harga diri yang tinggi, kamu harus menyadari bahwa batas digital adalah batas emosional masa kini.
Jika dia mulai membangun pagar digital yang memisahkan kehidupan mayanya dari kehidupan nyatamu, itu berarti dia sedang mempersiapkan zona aman untuk pengkhianatannya. Jangan biarkan dia membodohimu dengan alasan privasi ketika dia dengan sengaja membuka pintu bagi orang asing untuk masuk ke dalam hidupnya. Jika tanda-tanda ini terdengar sangat akrab di telingamu, itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah konfirmasi. Kamu sama sekali tidak gila. Kamu tidak paranoia. Kamu hanya sedang melihat menembus ilusi yang dia bangun untuk melindungi rasa bersalahnya sendiri. Jadi, berhentilah mengemis kejujuran dari mulutnya. Berhentilah berjuang untuk sebuah kejelasan yang sengaja dia kaburkan. Ketika dia sudah melewati batas, keheninganmu akan jauh lebih menyakitinya daripada semua pertanyaanmu. Seorang wanita yang benar-benar mencintaimu dan menghargaimu sebagai kepala keluarga tidak akan bersembunyi. Dia akan melindungi ikatan kalian, bukan mengujinya atau merusaknya. Jadi ketika energinya bergeser dan batinmu berteriak, biarkan dia pergi. Bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, tetapi dengan pemahaman yang dalam. Karena pada akhirnya, kekuatan sejatimu sebagai lelaki sejati bukanlah dalam mengungkap kebenaran busuknya. Kekuatan sejatimu terletak pada kemampuanmu untuk tidak membiarkan pengkhianatannya menghancurkan kedamaian dan harga dirimu. Jika video ini menghantam keras batinmu dan sesuai dengan apa yang sedang kamu alami, klik tombol suka sekarang untuk menegaskan harga dirimu sebagai pria yang kuat, dan tinggalkan komentar di bawah dengan kalimat, "Saya percaya pada batin saya sebelum saya percaya pada kata-katanya." Tindakan kecil ini akan membantu lebih banyak pria menemukan kebenaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas secara mendalam bagaimana cara menarik diri secara elegan dan penuh martabat ketika dia mulai menjauh darimu. Tetap kuat, kawan.